What are you? You ghost. No. Jason, please. No, Ma, please. Ma. It is time for you to be united with your beloved. 快把 Jason 和美玲的灵魂，美玲，回来。 Cerita berawal pada seorang pria bernama Jason yang dipanggil ibunya untuk mendoakan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Dalam kesempatan itu ibunya berkata kemungkinan hidupnya tak akan lama lagi, dan sebelum dia meninggal dunia, ibunya ingin melihat Jason mapan terlebih dahulu dan juga ingin menjodohkan Jason dengan seorang gadis. Namun Jason menolaknya karena menurutnya hal itu sudah kuno dan Jason ingin menikah dengan wanita pilihannya sendiri. Tapi apalah daya, ibunya nggak mau tahu. Intinya mau nggak mau Jason harus menikah dengan wanita pilihan ibunya. Let's say a prayer for your father. Yes, Ma. 佛祖保佑，我父安息。My time to join him may be near. We go to Madam In's tonight. No, I don't want an arranged wife. Ternyata Jason gak mau dijodohkan ibunya karena sudah memiliki seorang pacar bernama Sky. Lalu pada malam harinya Jason dan ibunya pergi ke rumah seorang makelar jodoh yang bernama Nyonya Yin, di mana Nyonya Yin memperlihatkan foto gadis yang akan dikenalkan. Gadis itu bernama Mei Ling yang lahir di daerah yang sama dengan mendiang ayah Jason. Jason nampaknya sudah muak dengan semua ini dan hanya menanggapi seadanya saja. Tapi tiba-tiba Jason melihat seorang gadis berpakaian putih seperti kuntilanak yang sedang berdiri di luar rumah, di mana ekspresi Nyonya Yin tiba-tiba berubah menjadi aneh seperti menyembunyikan sesuatu, dan dengan segera menyuruh karyawannya untuk menyelesaikan proses perjodohan. Lalu pada saat Jason sedang wudhu di luar rumah, lagi-lagi dia melihat seorang gadis itu berjalan lewat. Deal with it. Di esok harinya ketika Jason berada di kantor, tiba-tiba Jason melihat seorang perempuan di dekat mobilnya. Lalu tanpa banyak basa-basi Jason pun pergi keluar menuju mobilnya, dan di mobilnya terselip selembar kertas semacam surat cinta yang di situ tertanda si penulis bernama Mei Ling. Lalu setelah membaca surat cinta dari Mei Ling, Jason pun merasa pusing hingga mimisan, dan pada saat Jason berada di toilet, tiba-tiba terlihat penampakan gadis berpakaian putih yang posisinya berdiri di belakang Jason. Setelah itu Jason pergi ke rumah Nyonya Yin dan berkata jika dia ingin bertemu dengan calonnya yaitu Mei Ling. Nyonya Yin pun mempersilahkan Jason untuk masuk dan berkata Mei Ling akan segera datang. Kemudian Nyonya Yin pun menyuguhkan minuman yang sudah dicampur sesuatu entah apa itu dan meminta Jason untuk menunggu karena dia akan memanggil Mei Ling terlebih dahulu. I came here to see Mei Ling. Please, be seated. Mei Ling will be ready shortly. I'll check and see if Mei Ling is ready for you. Thanks. Setelah minum minuman entah apa itu, Jason mulai merasakan pusing kepala. Lalu Nyonya Yin pun datang kembali dan membawanya untuk bertemu dengan calon pengantinnya yaitu Mei Ling. Di sana Jason melihat seorang gadis cantik yang sedang memainkan alat musik tradisional dan berpakaian merah. Pertemuan itu sangatlah aneh, di mana Nyonya Yin berkata, di mana cinta tumbuh itu baik dari dalam. Untuk cinta yang hidup bisa mati, untuk cinta yang mati bisa pulih, dan biarkan cinta di dalam mimpi menjadi nyata atau tidak. Gak tahu maksudnya apa itu. Feel a little lightheaded. Here we go. Jason Chen, meet Mei Ling Tang. 不知所起，一往而深。生者可以死，死者可以生。梦中之情，何必为真？ Setelah itu Jason tiba-tiba sudah berada di sebuah ruangan yang terdapat mayat dengan baju kuno di sana, di mana Nyonya Yin pun berkata, ketika seorang pria muda meninggal, keluarganya akan mendampingi untuk menghabiskan kekekalan dengannya, di mana keluarga adalah segalanya. Tak menikah maka tak punya keluarga. Hidup atau mati pernikahan adalah hal penting dan sebuah kutukan bagi perempuan jika dia meninggal dalam keadaan belum menikah. Family is everything. No marriage, no family. Living or
dead, marriage is what matters. It's a curse for a woman to be unmarried at death. She belongs to no one and to no place. Her ghost wanders, searching for a partner. Setelah itu Jason berjalan ke suatu tempat lain dan menemukan karyawan Nyonya Yin yang sedang mengerjakan sesuatu yang tak biasa. Di sana terdapat mayat seorang perempuan yang memakai baju pengantin, dan sewaktu Jason ingin membuka penutup kain mayat perempuan itu, terdengar suara wanita yang berkata, Please, Jason. Karyawan itu ketawa terbahak-bahak dan ternyata hanyalah mimpi semata. Setelah sadar, Nyonya Yin tetap membantunya untuk bertemu dengan Mei Ling. Mei Ling hanya diam dan menatapnya waktu diajak ngobrol Jason. Mei Ling lalu menuangkan secangkir minuman untuk Jason, dan setelah minum Mei Ling membuka sepatu Jason lalu memijit kakinya. Mei Ling seakan-akan berkomunikasi dengan Jason memakai bahasa tubuh dan meyakinkan Jason bahwa dia adalah calon pilihan yang tepat untuk dijadikan seorang istri. Jason pun terpikat dengan Mei Ling dan mereka pun langsung bersemlehoi di sana. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Jason dan Sky yang sedang merayakan anniversary 1 tahun pacaran. Namun ketika mereka sedang duduk berduaan, Sky merasakan sesuatu yang disembunyikan Jason darinya. Lalu Sky pun bertanya akan kecurigaannya itu, di mana untuk sementara Jason masih bisa mengelak dengan berkata ada sedikit masalah bersama ibunya. Lalu tak lama kemudian ibunya Jason menelpon dan menyuruh Jason untuk pulang. Sky berkata ingin ikut bertemu ibu Jason, walaupun awalnya Jason merasa itu bukanlah sebuah ide yang bagus, akan tetapi Sky terus memaksanya yang pada akhirnya mereka pun pulang untuk bertemu dengan ibunya Jason. Jason kemudian memperkenalkan Sky kepada ibunya, dan karena mereka berbeda budaya, Sky memanggil ibunya Jason dengan menyebut namanya saja. Hus, jangan ditiru ya, nggak sopan. Is that you, Jason? Yeah. You have someone with you. Hey, Ma, how you doing? Who's this? Ma, this is Sky. Hello, Alice. Sky is my girlfriend. Wajah ibunya Jason langsung berubah dan mengatakan bahwa ia ingin berbicara dengan Jason secara pribadi. Mendengar itu, Sky pun langsung berjalan keluar. Lalu ibunya Jason menanyakan apa maksud Jason membawa perempuan itu ke rumah, sedangkan mereka sudah ada kesepakatan yang mana ibunya menginginkan Jason menikah dengan gadis lokal saja untuk mempertahankan tradisi turun-temurun keluarganya. Setelah itu Sky pun dibawa pergi dari rumah dan Jason mencoba untuk menenangkannya. Lalu di saat mereka sedang ciuman, tiba-tiba ada seseorang yang lewat. Sky meminta Jason untuk memeriksa keluar dengan nada sedikit memaksa. Jason yang berjalan keluar bukannya memeriksa, tapi malah buang air kecil. Lalu setelah Jason berbalik, tiba-tiba Jason ketakutan karena sekilas melihat seperti Mei Ling. Dengan sangat gugup dan ketakutan, Jason pun segera kembali ke mobil. Okay. Are you alright? Yeah. There was nothing out there. Right. Di esok harinya ketika Jason sedang di kantor, tiba-tiba ibunya menelpon dan mengabarkan seperti ada seseorang di rumah mereka. Jason menganggap itu hanyalah efek dari obat yang membuat ibunya halu, namun ibunya sangat yakin apa yang didengarkannya itu adalah nyata dan meminta Jason untuk segera pulang ke rumah. Di sisi lain bosnya marah-marah soal kerjaan, dan di sisi lainnya ibunya menyuruh Jason untuk pulang. Namun sebagai anak yang berbakti kepada sang ibu, Jason akhirnya memilih ibunya. Lalu setelah Jason pergi, atasannya melihat ada seorang gadis berbaju merah di ruangannya, dan sesampainya di rumah ternyata sudah ada pamannya yang bernama Jimmy yang menemani ibunya. Dan dengan santainya ibunya membicarakan tentang pernikahan Jason. Ibunya kemudian memberikan cincin pertunangan turun-temurun dan meminta Jason untuk memberikannya kepada Mei Ling. Lalu pada malam harinya di saat Jason makan malam bersama Sky, terlihat Mei Ling si hantu bucin tampak sedang mengintai Jason dan Sky. Dan pada saat Sky sedang di kamar kecil, tiba-tiba melihat penampakan Mei Ling yang sedang berdiri diam dan menatapnya tajam. Sky pun berteriak dan mengatakan bahwa dia melihat sesuatu di kamar kecil. Uncle and I have been discussing your wedding. Wait a moment, Jason. I want you to give to Mei Ling. I'm so proud of you. Isn't your uncle staying? It's true. You alright? I saw something. You alright? I saw someone. Dalam kesempatan itu Jason malah cari gara-gara dengan ibunya dengan cara memberikan cincin pemberian ibunya kepada Sky dan melamarnya di sana. Lalu pada esok harinya mereka tampak berlibur ke sebuah villa dan Sky masih membahas tentang gadis yang dilihatnya kemarin di kamar kecil. Jason memilih untuk tak membahas hal itu karena memang tidak ada yang bisa dibahas dari sosok hantu. Lalu pada malam harinya entah apa yang dilakukan oleh hantu bucin Mei Ling, di mana dia tampak sedang mengapung di kolam renang. Sky, will you marry me? Yes.
Jason. Wow. Sometimes I feel like I'm on the outside looking in at you. Sky, we're engaged. I've given you everything. Sewaktu Jason tidur, ada seseorang yang masuk ke dalam selimut. Jason terbangun dan kaget ketika melihat gadis yang di sampingnya itu ternyata bukan Sky tapi Mei Ling. Namun untungnya itu hanyalah halusinasi semata. Jason merasa ada yang tak beres dan segera mengajak Sky untuk pulang ke kota. Lalu mereka sedikit berdebat tapi akhirnya pulang juga. Di tengah berkendara, Jason menginjak rem karena melihat Mei Ling persis di depan mobilnya. Jason mengerti bahwa Mei Ling itu tak nyata dan melanjutkan perjalanannya, di mana di dalam mobil Sky meminta Jason untuk mempelankan mobilnya tapi tak digubris. Sampai Jason melihat Sky sekilas seperti Mei Ling, Jason semakin ketakutan setelah melihat wajah Mei Ling di jok belakang. Dia kemudian menghentikan mobilnya di saat Mei Ling mencoba mencekik Sky. Please slow down. Driving too fast. It's alright, she wasn't real. Please, Jason, stop the car. Please, Jason. You okay? Akhirnya mereka sampai di rumah Sky. Namun anehnya sepatu merah Mei Ling tergeletak di lantai kamar. Jason berjalan keluar di saat Sky sedang tidur. Di luar sudah ada Mei Ling dengan ciri khas baju merahnya. Mei Ling memanggil Jason dengan menggunakan bahasa isyarat. Jason pun mendekatinya dan mencekik Mei Ling hingga tewas di tempat. Di sisi lain, Sky bermimpi sedang melakukan pemotretan untuk pernikahan dan terbangun di saat mimpi melihat kakinya yang buntung. Di luar, Sky menemukan Jason yang sedang tidur dan Mei Ling yang tergeletak di sana. Entah beneran atau hanya ilusi semata, tapi Mei Ling memang terlihat seperti nyata dan hanya menyisakan mayatnya saja. Walaupun begitu, Jason masih tetap menganggap Mei Ling sebagai hantu. Lalu setelah itu mereka berencana menguburkan jasad Mei Ling di sebuah tempat. Sky berkata mereka baru saja melakukan hal yang mengerikan, dan karena hal ini selamanya mereka bertiga akan terhubung. Lalu pada malam harinya Mei Ling muncul di depan rumah Jason. Jimmy yang melihat pun langsung memanggilnya, namun tiba-tiba Hello. Jimmy, are you alright? hantu Mei Ling tampak menaiki tangga rumah. Jason yang sedang berada di tempat lain tiba-tiba mempunyai perasaan tidak enak dan menelpon orang rumah tapi tak diangkat. Jason tahu bahwa itu merupakan pertanda buruk dan segera membangunkan Sky. Mereka pun segera berkendara pulang ke rumah. Lalu setibanya di rumah yang dalam keadaan gelap, Jason menemukan ibunya yang sedang tidur pulas. Setelah memastikan semua dalam keadaan baik, Sky pun berencana mandi. Lalu terlihat Mei Ling melintas dan berdiri tepat di belakang Sky dengan menggunakan sepatu jinjit merah. Come on. She's asleep. Setelah itu Sky menghampiri Jason dengan memakai wig rambut panjang dan langsung mencekik Jason dan berkata, "Aku tahu kau menginginkanku, kan?" Sky tersadar di saat Jason berkata menikahlah denganku. Di sisi lain, Mei Ling terlihat datang di kamar ibunya Jason dan melayaninya. Tapi anehnya Mei Ling diajak ngobrol malah cuman diam dan senyum-senyum gak jelas. Lalu ibunya Jason melihat Jimmy yang tak sadarkan diri di kamar mandi, dan barulah dia sadar bahwa Mei Ling ini bukanlah manusia. Lalu hantu Mei Ling itu mengambil jeroan dari badan ibu Jason dan memotongnya. Gilenya lagi dia menyuapi ibunya Jason dengan menggunakan jeroan itu. Ibunya berteriak memanggil Jason, dan Jason yang mendengarkan teriakan itu segera beranjak dan menemukan ibunya dalam kondisi lemah. Ibunya berkata bahwa Mei Ling ada di sini dan langsung meminta maaf kepada Sky. Lalu setelah mengatakan itu, ibunya Jason pun meninggal dunia. I know you want me. Please, marry me. What's happening to me, Jason? How thoughtful of you. Where's Jason? What are you? You ghost. No. Jason, please. Ma, wake up. Jason, Mei Ling was here. Sky, forgive me. No, Ma, please. Jason kesal dan langsung pergi ke rumahnya Nyonya Yin. Di sana Nyonya Yin terlihat bersama seonggok mayat yang ternyata mayat itu adalah anaknya.
Nyonya Yin berkata pada mayat anaknya bahwa sekarang sudah waktunya dia berkumpul dengan orang yang dicintainya. Sebelum Jason turun, Sky memberikan kalung salibnya sebagai simbol perlindungan. Jason yang mengendap-endap tiba-tiba dipukul oleh seseorang dari belakang hingga jatuh dan dia segera dibawa ke sebuah tempat. Di sana Jason dipaksa minum sesuatu sampai akhirnya Jason pingsan dan laki-laki tua itu mendapatkan sesuatu yang entah apa itu dari dalam tubuhnya Jason. Di sisi lain, Sky yang sedang menunggu di mobil tiba-tiba mendapati Mei Ling yang sudah duduk di sebelahnya. Karena takut, Sky pun turun dari mobil dan menyusul ke rumah Nyonya Yin. Sky kemudian mengintip lewat sebuah jendela dan melihat ritual gila di mana Jason yang entah masih hidup atau tidak disandingkan dengan mayat Mei Ling yang rencananya akan dinikahkan segera. Acara pernikahan segera dimulai dengan awalnya mereka memanggil roh Jason dan Mei Ling untuk kembali ke badan mereka. Setelah roh kembali, mereka menjalankan sesi lanjutan dari ritual pernikahan. Sky diam-diam masuk dan mengacaukan acara itu. Jason kembali sadar setelah Sky menciumnya, lalu mereka pun segera pergi dari sana dan laki-laki tua itu membiarkan mereka pergi karena sebenarnya pernikahan itu sudah sah. Lalu dalam perjalanan pulang, Jason merasa sangat tak enak badan. Sesampainya di rumah, Jason juga masih tak enak badan sampai muntah-muntah. Lalu pada esok harinya Jason dan Sky melangsungkan pernikahannya dan dinyatakan sah sebagai suami istri. Dan pada malam harinya ada suara aneh yang mengganggu di mana hantu Mei Ling tiba-tiba muncul di samping Jason. Lalu tiba-tiba Jason ambruk dan mati begitu saja. Dan esok harinya hantu Mei Ling sudah menunggu di depan rumahnya yang pada akhirnya Jason pergi dengan Mei Ling. Intinya apapun itu yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan dan 快把 Jason 和美玲的灵魂 Jason 回来，美玲回来，三拜夫妻。 Jason! Jason! We've got to get out of here. Let him go. He has crossed. I, Jason, take you, Sky, to be my lawfully wedded wife. Jason! Jason! film pun sudah berakhir. Jadi gimana? Apa kalian terhibur? Mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.